Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Minggu 21 November 2021. Sehati berdoa dan bekerja. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Jika tidak berdoa sebelum memulai hari baruku, maka aku akan mengacaukan sepanjang hari hidupku. Itulah kesaksian Martin Luther yang setiap hari menghabiskan waktu 4 jam untuk berelasi dengan Tuhan. Relasi Luther dengan Tuhan menjadi dasar dan sumber kekuatan baginya untuk menjalani hidup sebagai seorang pelayan Tuhan, walaupun dia menghadapi banyak tantangan. Setelah ke-12 murid melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dan gereja di Yerusalem berperan dalam tugas itu, banyak orang Yahudi menikmati anugerah keselamatan. Kemudian tiba saatnya kabar keselamatan itu diberitakan secara luas lagi, yaitu kepada orang-orang bukan Yahudi, secara khusus di Antiokhia. Jemaat di Antiokhia sungguh diberkati dengan kehadiran 5 orang yang ada sebagai nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut juga Niger, Lukius, Menahem, dan Saulus. Kelima orang tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam bekerja sama. Kelima nabi dan guru yang memimpin jemaat Antiokhia itu setia berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Mereka bersekutu dalam doa, juga bersama-sama berpuasa. Mereka memberikan teladan, sehingga jemaat yang lain pun mengikutinya juga. Keteladanan yang dapat diangkat melalui kesaksian hidup para pelayan Tuhan dalam pembacaan hari ini, yaitu sikap religius dan kerjasama yang erat di antara kelima orang itu. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri untuk menonjolkan diri. Mereka membentuk kelompok yang sehati. Dengan demikian, pengaruh mereka luar biasa dialami oleh jemaat. Bila para pelayan di GPIB sehati dalam doa bersama dan bekerja sama, maka akan besar pengaruhnya untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Dalam persekutuan dan persaudaraan seperti itulah Roh Kudus melakukan tanda-tanda ajaibnya. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat sehati dalam berdoa dan bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati.